Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dan kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab tentang sengsara Tuhan Yesus. Kita sudah pada bagian ketika Tuhan Yesus diolok-olok, dihina, dibawa di depan Kaisar Herodes atau Raja Herodes, tetapi kemudian dia dikembalikan kembali kepada Pilatus. Nah, pada bagian ini di dalam Alkitab, saudara-saudara, yang cukup banyak menceritakan itu di dalam Injil Yohanes. Karena itu saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-18. Referensi yang lain silahkan saudara membaca berikutnya ya. Nanti saya akan berikan keterangan. Saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 38b sampai nanti pasal 19. Saya akan bacakan. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Pasal 19 ayat 1. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadaku dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus kepadanya, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Saudara-saudara, mendekati siang hari, kira-kira jam 12 siang, ada peristiwa yang luar biasa yang kita baca. Dan kalau kita bisa membayangkan situasi pada waktu itu, Tuhan Yesus dipingpong, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, karena sebetulnya orang-orang mau cuci tangan, tidak mau dinyatakan bersalah karena menghukum Yesus atau menghukum mati Tuhan Yesus. Walaupun para imam-imam
menginginkan hal itu, tetapi bukan dengan tangan mereka. Itu sebabnya saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus itu seperti objek dari pengadilan. Pada bagian ini saudara, kita melihat bahwa ketika Pilatus sudah dibawa ketika Tuhan Yesus sudah dibawa kembali pada Pilatus, Pilatus menyadari bahwa Herodes sadar Yesus tidak bersalah. Lalu Pilatus harus mencari jalan bagaimana supaya Yesus bisa dibebaskan. Sebenarnya pada waktu itu, saudara-saudara, menurut hukum Romawi, simpel saja. Kalau memang sang gubernur itu bisa menyadari bahwa si terhukum itu tidak bersalah, dia harus bebaskan. Sudah, perkara selesai. Tetapi yang dia hadapi ini adalah orang-orang yang memang ingin supaya Yesus dihukum. Para imam yang sudah tahu melihat gelagat Pilatus akan membebaskan Yesus, mereka kemudian mengumpulkan begitu banyak orang. Para provokator, saudara, menurut catatan, itu sebetulnya di sekitar bait Allah begitu banyak pegawai dan juga imam-imam yang bertugas di bait Allah. Mungkin jumlahnya bisa sampai 18.000 orang. Jadi saudara-saudara, kalau saja pada waktu itu di sekitar pengadilan Pilatus pada waktu itu, misalnya kumpul seperempatnya saja, itu sudah ribuan orang. Belum lagi para pendatang, orang-orang yang akan datang untuk mengikuti hari Paskah, untuk merayakan Paskah. Begitu banyak orang pada waktu itu, sehingga saudara-saudara, memang kota Yerusalem pada hari-hari itu dilimpahi dengan begitu banyak orang. Saudara-saudara, orang-orang yang berkumpul di depan Pilatus pada waktu itu adalah orang-orang yang sudah dibayar, orang-orang yang sudah diberitahukan supaya mereka terus mendesak Pilatus supaya Pilatus menjatuhkan hukuman. Pilatus sebetulnya punya jalan keluar. Dia akan membebaskan Yesus karena pada waktu itu memang aturan setiap menjelang Paskah atau pada hari raya harus ada hukuman yang terhukum yang dibebaskan. Tetapi mereka justru memilih Barabas. Tentu saja saudara, mereka memilih Barabas. Sebab pasti dari sekumpulan orang banyak itu ada kelompok Barabas. Ada orang-orang yang mendukung Barabas sebagai seorang pahlawan mereka supaya dibebaskan. Ini menjadi kesempatan. Jadi pada waktu itu Pilatus salah perhitungan. Kemudian untuk membebaskan Yesus, Pilatus mencoba menyesah dia, memberikan hukuman fisik, menyiksa Yesus dengan harapan supaya mungkin kalau sudah disiksa cukuplah. Mereka juga barangkali punya hati nurani, imam-imam itu. Jadi Yesus disiksa, kita bisa mengenal, saudara, kita tahu bagaimana siksaan orang Romawi. Mereka menyiksa dengan sebuah pukulan yang alat pemukul yang kemudian berduri, ya kalau dipukulkan ke bagian punggung itu, kulit-kulit bahkan otot-otot itu bisa terlepas. Sebuah cambukan yang luar biasa menyakitkan. Tuhan Yesus juga diberikan lelucon berupa mahkota duri. Sudah sebetulnya bukan mahkota, tapi itu duri-duri yang diambil dari hutan atau dari padang rumput begitu. Dan sebetulnya tidak berupa mahkota juga, ya ditumpuk begitu saja di atas kepala. Jadi memang menjadi sebuah lelucon sampai wajahnya pun tidak bisa dikenali lagi. Dia bercucuran darah, dia kesakitan, kehausan. Dia harus menanggung malam, menanggung hujan. Sudah pada siang hari itu, Yesus menanggung siksaan yang begitu berat. Tetapi pada waktu itu juga sebetulnya Pilatus masih mencari cara untuk membebaskan Yesus. Itu sebabnya dia berulang kali berbicara kepada orang-orang Yahudi. Kamu lihatlah orang ini. Tidak cukupkah dia dihukum seperti ini saja? Tapi mereka berteriak-teriak, salibkan dia, iyakan dia, salibkan dia. Karena memang itulah yang menjadi tujuan dari orang-orang Yahudi. Sehingga saudara-saudara, akhirnya Pilatus tidak punya jalan kecuali dia mencoba untuk bertanya kembali kepada Yesus. Saudara, apa yang disampaikan kepada Tuhan Yesus
Pilatus bertanya, dari manakah asalmu? Saudara, ini pertanyaan yang sangat mendalam sebetulnya. Pilatus tidak bertanya, kamu lahir di mana? Identitas manusia. Tetapi Pilatus lebih mendalam bertanya, sebetulnya engkau ini siapa? Dari mana asal? Kenapa orang-orang begitu membenci engkau, padahal engkau tidak melakukan kesalahan? Mengapa engkau harus rela menanggung semua itu? Padahal engkau sebetulnya punya kemampuan, kalau memang engkau datang dari surga, turunkan saja malaikat-malaikat, dan seterusnya. Saudara-saudara, tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada Pilatus dengan jawaban-jawaban yang menyudutkan Pilatus, supaya Pilatus sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Saudara, Pilatus bertanya juga bahwa dia berkuasa untuk membebaskan Yesus kalau mau. Dan dengan hal ini Tuhan Yesus menjawab bahwa sebetulnya kuasa itu ada pada tangannya sendiri, bukan pada Pilatus. Saudara-saudara, karena Pilatus sudah tidak punya jalan untuk membebaskan Tuhan Yesus pada bagian kitab yang lain, kemudian Pilatus melakukan satu hal yang sebetulnya memalukan. Sebetulnya ini adalah kebiasaan orang Yahudi, yaitu mencuci tangan kalau tidak bersalah. Ini bukan kebiasaan orang Romawi. Jadi Pilatus mengambil kebiasaan orang Yahudi dan mengatakan, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Kalau kamu mau hukum, hukumlah. Saudara, sebetulnya pada saat itu Pilatus sedang mencari jalan untuk membebaskan diri. Dan kalau dia sebetulnya mau bebas dari kesalahan, harusnya dia melepaskan Yesus. Tetapi Pilatus mengambil jalannya sendiri. Nah, saudara-saudara, inilah kisah yang terjadi di pengadilan yang begitu ramai dan begitu mengerikan. Ada seorang hukuman yang disiksa sedemikian berat. Ada seorang hakim yang sebetulnya punya hak untuk bisa membebaskan, tetapi penuh keraguan dan ketakutan dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada sekian banyak orang yang jahat yang terus-menerus, saudara-saudara, ingin menghukum Yesus. Jadi melalui peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus betul-betul mengalami penderitaan yang sedemikian dahsyat, sedemikian besar. Mengapa Yesus harus mati sedemikian? Mengapa Yesus harus menanggung derita sedemikian besar? Sejak dari awal ketika dia dibawa ke Bait Allah sampai pada siang hari itu, kira-kira pukul 12 siang, selesai di tengah teriknya matahari, dia kehausan, dia mengalami luka-luka yang sangat parah, mengalami kehilangan darah yang sangat banyak, dia juga mengalami kehausan dan macam-macam pengalaman psikologis yang sangat menyakitkan. Saudara, semua itu Tuhan Yesus tanggung demi menyelamatkan kita, demi menyelamatkan orang yang berdosa, yaitu kita sekalian dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik yang dituliskan pada bagian ini di dalam Alkitab ini, saudara-saudara, yang saya ingin kita perhatikan, yaitu di dalam ayat yang kelima. Ketika Tuhan Yesus diberi mahkota duri dan diberikan jubah ungu, ini adalah lelucon atau semacam gambaran ejekan bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Lalu Pilatus memberi perintah kepada orang-orang supaya semua orang melihat dia. Lihatlah manusia itu. Saudara, sebetulnya pernyataan Tuhan Yesus itu menggema ke seluruh dunia di segala abad. Saudara, Pilatus bertanya sebelumnya, apakah kebenaran itu? Tapi kemudian dia sendiri menjawab, lihatlah manusia. Inilah sang kebenaran. Melalui dialah kita bisa menemukan kebenaran. Dan kalau saja Pilatus sadar dengan kata-katanya, harusnya dia juga sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, biarlah kita sekalian menyadari sungguh-sungguh bahwa kisah sengsara Tuhan Yesus ini bukanlah semacam pengadilan manusia yang menceritakan tentang sistem pengadilan atau juga menunjukkan kekejaman manusia-manusia pada zaman tertentu, atau mau menunjukkan bahwa tidak ada keadilan di dalam dunia. Bukan itu saja, tetapi kisah sengsara Tuhan Yesus sebetulnya subjeknya adalah pribadi Yesus yang dihukum.
Saudara-saudara, kita jangan kehilangan setting ini ya. Kalau kita menonton sesuatu, kita jangan kehilangan poin yang paling penting, saudara. Tokoh utama di dalam serangkaian pengadilan ini adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang menjadi perhatian dari para penulis Injil, dan harusnya kita juga memperhatikan. Mengapa Yesus harus mati disalibkan? Karena dia menanggung dosa umat manusia. Manusia yang berdosa yang seharusnya dihukumkan, tetapi dia yang harus menanggung hukuman yang demikian mengerikan dan memalukan itu. Semoga saudara-saudara hati kita juga tergerak untuk memahami lebih mendalam apa yang dikatakan di dalam kitab suci mengenai sengsara Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Saudara, sesudah ini kita nanti akan melanjutkan kepada bagian dari perjalanan Tuhan Yesus menuju Golgota, lalu kematian Tuhan Yesus, dan nanti kita akan melanjutkan pada kebangkitan Yesus, karena kita sudah sampai pada hari kebangkitan, peringatan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon anugerah-Mu, biarlah Tuhan menerangi hati kami, supaya kami melihat betapa besar kasih sayang Tuhan bagi kami. Engkau rela mati untuk menebus dosa kami, untuk menggantikan kami. Engkau seperti anak domba yang tersembelih pada hari Paskah, supaya kami, orang-orang yang berdosa, beroleh pengampunan dosa dan mengalami pembebasan dari dosa, dari hukuman Tuhan, dan kami bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Mohon berkat-Mu Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai berjumpa kembali.